guys, kembali lagi sama kita Fafe.com. Pasti dulu kita ngerasa kalau dunia kuliah itu seru banget kan, bebas dan masa depan sudah ketata rapi. Ternyata pas dijalanin capek juga ya. Capek itu bukan cuma karena tugas, kadang capek mikirin hidup. Hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Fatir. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Fatir Pratama Ramadan. Kalian bisa panggil saya Fatir. Oke, sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri kan. Perkenalkan, saya Manong Eva Anggun, biasa dipanggil Eva. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk Mas Fatir sudah mau datang ke podcast ini. Sama-sama. Podcast ini tuh menarik banget untuk mahasiswa yang bener-bener ngerasain ini di dunia nyata yaitu capek jadi mahasiswa. Ekspektasi dan realita dunia kuliah Mas Fatir itu gimana sih? Dan apa ekspektasi terbesar kamu selama di perkuliahan ternyata itu nggak sesuai sama pas kamu masuk kuliah? Ya, kalau ekspektasi dulu itu, jujur, aku mikir itu dunia kuliah itu bakal di fase yang lebih santai dan menyenangkan. Ya karena waktu SMA kan kita sering lihat mahasiswa itu kayak bebas, kayak keren, terus punya banyak teman gitu dan kelihatan dekat sama kesuksesan gitu. Tapi pas dijalanin, ternyata realitanya itu nggak sesederhana itu. Nah, kuliah memang ngasih kebebasan, tapi di saat yang sama kita juga dituntut untuk lebih mandiri. Kita mulai mikirin banyak hal yang sebelumnya nggak terlalu dipikirin tentang masa depan, relasi, uang, bahkan tentang diri sendiri. Oke. Dan ekspektasi terbesar yang ternyata nggak sesuai mungkin adalah waktu. Aku kira setelah kuliah hidupku bakal terasa lebih jelas gitu. Tapi ternyata justru di fase ini banyak orang mulai bingung sama arah hidupnya. Begitu juga aku sebenarnya, cuman enggak juga sih. Tapi mungkin itu memang bagian dari proses menjadi dewasa. Menurut Mas Fatir ya, mahasiswa itu mahasiswa sekarang itu lebih stres dibanding mahasiswa yang dulu nggak? Ya, menurutku iya. Ya karena tekanan mahasiswa sekarang itu datang dari berbagai banyak hal atau berbagai banyak arah sekaligus gitu. Bukan cuma soal tugas atau nilai, tapi tekanan sosial, ekspektasi keluarga, masa depan, dan media sosial juga itu berpengaruh. Sekarang kita hidup di zaman di mana semua orang bisa melihat pencapaian orang lain setiap harinya gitu. Jadi tanpa sadar kita juga sering membandingkan diri sendiri, dan menurutku itu yang bikin mental kita itu cepat lelah gitu. Kadang bukan hidup yang buruk, tapi kita sering merasa tertinggal gitu. Oke. Kalau dari pandangan kamu sendiri ya, mahasiswa sekarang itu sebenarnya lagi belajar menata masa depan atau belajar bertahan hidup nih? Ya, pandangan aku sih itu emang dua-duanya. Kita belajar di kampus, tapi di saat yang sama kita juga lagi belajar menghadapi kehidupan. Belajar ngatur waktu, ngatur emosi, ngatur uang, bahkan belajar tetap tenang di saat keadaan gak sesuai harapan gitu. Dan kadang paling melelahkan bukan tugasnya, tapi pikiran diri kita sendiri gitu. Mungkin fase mahasiswa bukan cuma tentang mencari nilai bagus, tapi tentang membentuk cara kita menghadapi hidup gitu. Apa yang paling bikin mahasiswa itu jadi capek? Kalau secara fisik mungkin tugas dan kurang tidur. Tapi kalau secara mental mungkin rasa bingung tentang masa depan gitu. Karena di umur sekarang kita sadar kalau hidup ternyata gak sederhana. Kadang kita capek bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi ya karena terlalu banyak yang dipikirin gitu sekaligus gitu. Oke. Lalu kenapa banyak sekali nih mahasiswa takut sama masa depan, sedangkan dengan cara mereka kuliah mereka tahu udah menata masa depan mereka dengan baik. Nah, karena kuliah ternyata nggak selalu menjamin semuanya akan langsung baik-baik saja. Ya, tahu nggak, banyak mahasiswa itu takut bukan karena mereka itu nggak berusaha, tapi karena dunia sekarang terasa semakin kompetitif gitu. Kita lihat banyak orang pintar masih kesulitan mencari kerja, dan banyak yang sukses di umur muda. Akhirnya muncul tekanan
dalam diri kita sendiri gitu. Dan menurutku rasa takut itu manusiawi. Kenapa? Ya emang itu manusiawi, udah. Tapi mungkin kita juga harus sadar kalau hidup bukan perlombaan yang semua orang itu harus menang di waktu yang sama gitu. Apakah kuliah sekarang lebih fokus cari ilmu atau cari aman untuk masa depan? Kalau dari Mas Fatir itu sendiri. Ya, kalau jujur menurutku sekarang banyak orang kuliah itu bukan cuma cari ilmu, tapi juga mencari rasa aman untuk masa depan gitu. Karena realita dunia sekarang itu keras, bos. Makanya banyak mahasiswa mulai mikirin skill, pengalaman, dan relasi gitu. Bukan, bahkan karir dari awal kuliah itu mereka juga mikirin gitu. Tapi menurutku itu nggak salah. Karena mungkin pendidikan hari ini bukan cuma soal teori, tapi juga tentang mempersiapkan diri bagaimana menghadapi realita di kehidupan harinya gitu. Oke. Kalau misal dari sudut pandang kamu sendiri ya, Ya, sosial media itu ngaruh banget gak sih ke mental health-nya mahasiswa? ya itu udah pasti. Itu udah pasti sangat berpengaruh karena sosial media itu membuat kita itu terlalu banyak sosial media itu membuat kita itu melihat terlalu banyak kehidupan orang lain gitu. Kita lihat orang magang, kita lihat orang produktif, kita lihat orang punya pencapaian, akhirnya tanpa sadar kita juga mempertanyakan diri kita sendiri gitu, when ya gitu. Wen, kapan Ya. aku bisa kayak gitu? Nah, padahal yang kita lihat itu cuma sebagian kecil dari kehidupannya mereka gitu. Dan mungkin salah satu alasan mahasiswa sekarang cepat lelah adalah karena kita terlalu sering membandingkan proses diri sendiri dengan hasil hidup orang lain gitu. Jadi ya karena kalian itu terlalu membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain, di mana kalian tidak melihat diri kalian sendiri, kalian kurang bersyukur kepada diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian capai, dan kalian mungkin belum mengapresiasi diri kalian sendiri gitu. Sehingga kalian terlalu baik mempertimbangkan dan mendapatkan perasaan yang kayak tertinggal gitu. Itu sangat mengganggu kalian gitu. Oke. Sejauh ini selama kamu menjadi mahasiswa, apa hal yang paling sering bikin mahasiswa itu overthinking? Masa depan. Ya, sebagian besar itu masa depan. Karena di umur sekarang kita mulai dituntut itu menentukan arah hidup gitu. Nah, ini juga kita banyak dapat temukan gitu sebagai mahasiswa gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak habis lulus mau jadi apa? Itu ngejanggal banget ya, emang nyebelin banget, apalagi Of kalau course. kita kumpul keluarga nih. Nah, kadang bisa jadi tekanan juga buat kita itu. Dan lucunya banyak mahasiswa sebenarnya masih sedang mencari jati dirinya sendiri gitu. Tapi mungkin hidup memang gak selalu mengharuskan kita punya semua jawabannya secepat itu. Jadi semua itu perlu proses gitu. Oke. Menurut kamu hal kecil apa yang sebenarnya bikin mahasiswa itu capek? Pura-pura kuat. Ya, Kenapa? banyak mahasiswa sebenarnya itu capek, tapi ya mereka itu berusaha terlihat baik-baik saja gitu. Kadang kita itu takut dianggap lemah karena terlalu jujur soal apa yang dirasain gitu. Padahal mendam semuanya itu sendiri tuh juga melelahkan gitu. Dan menurutku sekarang banyak orang terlihat baik-baik saja di luar sana, tapi sebenarnya mereka lagi berjuang sangat keras di dalam hidup mereka sendiri gitu. Jadi itu emang ngebuat mereka terlihat sangat capek itu ya, mereka memendam rasa capek gitu. Apakah selama ini dari kamu sendiri tuh ngerasa kalau uang juga jadi tekanan untuk mahasiswa yang lagi ngerantau nih, apalagi yang ngerantau kayak jauh banget dari, kan pasti kayak Indonesia tuh dari berbagai pulau kan, dan ini tuh kita lagi di Bandung. Gimana cara mahasiswa yang lagi merantau tuh biar dia nggak overthinking juga dengan uang yang harusnya cukup untuk sebulan ternyata kurang. Nah, nggak usah yang mahasiswa perantauan lah, kita lihat mahasiswa yang domisili Bandung pun, yang dekat-dekat sini pun merasakan yang sama gitu. Uang itu cukup berpengaruh besar gitu ya, karena mahasiswa juga bukan cuman belajar ngurus kuliah gitu, tapi mereka juga bertahan hidup. Mereka perlu asupan buat diri mereka sendiri gitu, dan belajar ngatur uang makan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan kadang harus menahan gengsi juga. Mereka
harus ngelakuin itu. Dan menurutku itu diam-diam membentuk kedewasaan mereka. Itu hal positif yang bagus yang bisa kita ambil. Karena kita jadi lebih ngerti kalau hidup itu bukan cuma soal keinginan, tapi juga soal tanggung jawab gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri, mahasiswa sekarang itu terlalu lemah atau emang tekanannya yang lebih berat? Bukan lebih lemah, tapi dunia sekarang memang lebih berat secara mental gitu. Aku lipat kaki ya, Iya. di sini. Nah, dulu mungkin tekanan hidup itu gak datang setiap detik lewat HP gitu. Sekarang bahkan saat kita lagi istirahat, kita masih bisa merasa tertinggal gitu, hanya karena melihat kehidupan orang lain gitu. Dan menurutku generasi sekarang sebenarnya bukan lemah, mereka cuman hidup di dunia yang bergerak terlalu cepat gitu. Menjadi generasi AI ya. Ya, Menurutmu kenapa banyak banget mahasiswa yang ngerasa dirinya itu kesepian, sedangkan mereka tuh udah banyak banget teman di perkuliahannya? karena gak semua orang punya tempat untuk benar-benar bercerita. Kadang kita punya banyak teman, tapi merasa sendirian. Itu pasti terjadi. Karena yang kita tunjukkan ke orang lain seringkali itu cuman versi yang ternyata kita lihat kuat gitu. Itu yang kita tunjukkan ke orang lain, itu kita, seperti yang aku bilang, kita tunjukkan ke orang lain tuh banyak, rata-rata mahasiswa itu menunjukkan diri mereka itu kuat, padahal sebenarnya itu enggak gitu. Nah, menurutku salah satu hal yang paling berat saat dewasa, kita mulai menyimpan banyak hal sendiri gitu. Kayak dipendam sendiri aja ya. Yap. Hal yang paling absurd yang pernah ngerasa buat kamu itu malu menjadi mahasiswa, yang memalukan mungkin, atau hal yang lainnya? Ya mungkin saat dituntut terlihat tahu segalanya, padahal sebenarnya kita itu masih bingung gitu. Masih bingung arahnya kemana ya? Kadang mahasiswa juga terlihat tahu segalanya. Tapi kadang apa ya? Mahasiswa itu sebenarnya itu terlihat dewasa di luar, tapi di dalam masih banyak rasa takut gitu yang mereka pendam gitu. Dan lucunya banyak dari diri kita pura-pura yakin sama hidup, padahal sebenarnya masih sama-sama belajar gitu. Tapi mungkin itu juga sisi manusiawinya gitu, karena menjadi dewasa ternyata bukan tentang selalu punya jawaban, tapi tentang tetap berjalan walaupun sepenuhnya tahu arah gitu. Ini terakhir nih. Ini tuh pertanyaan yang sering banget kita dengar kalau misalnya kita lagi kumpul keluarga atau lagi ketemu sama saudara-saudara kita. Ya, Habis lulus kuliah mau jadi apa? habis lulus kuliah mau jadi apa? Ya, itu pertanyaan yang sangat familiar. Ya. Dan walaupun familiar, banyak juga yang nggak bisa jawab gitu. Nah, jujur, dulu aku kira semua mahasiswa itu bakal punya jawaban yang jelas gitu. Aku kira itu mereka punya jawaban yang jelas gitu tentang masa depannya itu gimana gitu. Kayak setelah lulus langsung tahu mau kerja di mana, mau jadi apa, hidupnya mau dibawa kemana. Tapi makin kesini aku sadar ternyata banyak orang juga masih sama mencari arah gitu. Oke. Dan menurutku itu normal, karena di umur mahasiswa kita, di umur kita yang sebagai mahasiswa itu lagi di fase dikasih tahu harus jadi apa, tapi mulai belajar mengenal diri sendiri gitu. Kadang kita terlalu ditekan untuk cepat punya jawaban gitu, dan padahal hidup gak selalu berjalan secepat itu. Ada orang yang baru menemukannya, ada orang yang baru menemukan jalannya setelah gagal, terus ada juga yang setelah pindah arah, bahkan setelah merasa kehilangan dulu, itu baru mereka menemukan gitu. Jadi kalau ditanya habis lulus mau jadi apa, mungkin aku belum punya jawaban yang sepenuhnya pasti. Tapi aku tahu, aku ingin terus berkembang menjadi versi diri yang lebih baik dari sekarang gitu. Karena menurutku hidup bukan cuma tentang akhirnya jadi apa, tapi juga tentang kita tumbuh jadi orang seperti apa selama di proses itu tuh.
Oke. Mungkin capek ya jadi mahasiswa itu normal karena di fase ini kita bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar untuk bertahan hidup. Kita mungkin belum tahu masa depan bakal jadi apa, tapi setidaknya sampai hari ini kita masih bisa jalan. Mungkin semua mahasiswa itu pernah capek. Ya, Cuman bedanya ada yang cerita, ada juga yang diam. Yap. Kalau gitu segini saja podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you. Bye bye.